Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk bermajlis ilmu di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema di malam hari ini kita akan membahas satu kisah menarik di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Ansar. Kita tahu bahwa dalam peperangan Hunain, terjadinya perang Hunain itu kan setelah terjadi Fathu Mekah, dan disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta rampasan perang yang begitu banyak sekali, melebihi perang-perang sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa jumlah harta rampasan perang itu 24.000 unta, kemudian 40.000 kambing, dan 4.000 uqiyah dari emas, belum lagi 6.000 tawanan wanita dan harta-harta yang lainnya. Artinya harta sebanyak itu diraih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain. Masalahnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai membagi-bagi harta rampasan perang itu, semua harta itu diberikan kepada penduduk Mekah, dan tidak ada satupun harta yang diberikan kepada penduduk Madinah. Akhirnya kemudian orang-orang Ansar, orang-orang Madinah ini merasa kurang puas dengan pembagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa pedang-pedang kami yang berlumur darah, tapi harta mereka yang dapati. Akhirnya kemudian tentu mereka tidak benci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang-orang Ansar membenci Nabi. Tapi itulah terkadang harta itu mempengaruhi dada manusia, hatta para sahabat sekalipun. Makanya kemudian mereka berbicara di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi riak-riak pembicaraan mereka itu juga terdengar ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian datanglah pembesar mereka, Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sa'ad ibn Ubadah, apakah yang dikatakan orang-orang Ansar itu benar? Maka Sa'ad ibn Ubadah mengatakan, tentu wahai Rasul, bagaimana pendapatmu tentang mereka? Maka Sa'ad mengatakan, aku pun bagian daripada mereka orang-orang Ansar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sudah mulai ada keributan di tengah-tengah orang Ansar, maka Rasul meminta kepada Sa'ad ibn Ubadah untuk mengumpulkan di lembah itu hanya khusus orang-orang Ansar, jangan ada orang Muhajirin yang masuk di situ. Akhirnya kemudian Sa'ad ibn Ubadah menggerakkan semua orang Ansar untuk kumpul di lembah itu. Walaupun orang-orang Muhajirin berusaha untuk hadir, Rasul melarang, tidak boleh ikut hadir di situ. Ini khusus majelisnya orang-orang Ansar. Maka setelah kemudian orang-orang Ansar berkumpul di lembah itu,
mulailah Nabi SAW berceramah kepada mereka. Disinilah letak bagaimana seorang leader, seorang pemimpin ketika menyelesaikan permasalahan. Nabi SAW mulai bicara dengan orang-orang Ansar dan mengatakan, ya ma'syaral Ansar, maqalatun balaghatni ankum. Wahai orang-orang Ansar, ada berita yang sampai kepadaku. Wajidatun wajadtumuha alayya fi anfusikum, tentang sesuatu yang kalian tanggapi mengenai diriku. Kemudian orang-orang Ansar terdiam ketika Nabi SAW mulai memberikan muqaddimah dalam khutbahnya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan posisinya dan mengatakan, alam atikum dhullalan fahadakumullah wa alatan fa'aghnakumullah wa a'daan fa'allafallahu baina qulubikum. Kata Nabi SAW, bukankah aku datang sebelum ini dalam keadaan kalian tersesat, lalu Allah memberikan hidayah kepada kalian lantaran diriku? Bukankah dulu kalian miskin, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kalian dengan kekayaan lantaran diriku? Dan bukankah kalian dulu saling bermusuhan dan bertentangan di antara kalian? Allah lembutkan hati-hati kalian. Maka orang-orang Ansar terdiam. Mereka hanya mengatakan, bala wallahi wa rasuluhu aman wa afdal. Mereka mengatakan, tentu Allah dan Rasulullah karunia terbesar yang kami dapati selama ini. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, ala tujibuni ya ma'syaral Ansar, tidakkah kau jawab ucapanku wahai orang-orang Ansar? Maka orang-orang Ansar mengatakan, bimadza nujibuka ya Rasulullah, dengan apa kami harus menjawab semua pertanyaan? Lillahi wa li rasulihi al-man wal fadl, bukankah milik Allah dan Rasulnya karunia dan keutamaan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul SAW melanjutkan khutbahnya dengan mengatakan, ya ma'syaral Ansar, wallahi law syi'tum laqultum falasaddaqtum wala suddiqtum. Demi Allah, wahai ma'syaral Ansar, kalau kalian mau, tentu kalian akan bicara tentang aku dan semua pembicaraan kalian benar dan seluruhnya dibenarkan. Kemudian Rasul mengatakan, ataina mukadzaban fasaddaqnak wa makhdulan fanasarnak wa taridan faawainak wa ilan faasainak. Dulu engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, datang kepada kami, kau didustakan orang-orang Quraisy. Siapa yang membenarkan? Kami orang-orang Ansar yang membenarkan. Dulu orang-orang Mekah telah menghina dan merendahkan dirimu wahai Muhammad, kami yang menolong kamu. Dulu engkau diusir oleh kaummu, siapa yang melindungimu? Kami yang melindungimu. Dulu engkau susah, miskin, akhirnya engkau memberikan atau kami memberikan kedudukan kepadamu di kota ini, di kota Madinah maksudnya. Dari sini ikhwatul fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi SAW tidak pernah melupakan jasa manusia. Ingat, akhlak Rasul itu tidak pernah melupakan jasa siapapun yang berjasa kepadanya. Makanya dia menyebutkan jasa-jasanya orang Ansar di sini. Kata Nabi SAW,
Kalau kalian mau bicara tentang aku, silahkan, dan aku yakin semua pembicaraan kalian itu tidak ada dusta dan semua benar dan pasti dibenarkan. Hei Muhammad, dulu engkau didustakan, kami yang membenarkannya. Dulu engkau dihinakan, kami yang menolongnya. Dulu engkau diusir, kami yang melindunginya. Dulu engkau miskin, kami yang memberikan kemuliaannya. Kalau kalian ucapkan kata-kata itu kepadaku, aku tidak akan sanggah ucapan kalian. Semuanya benar dan dibenarkan. Kemudian Nabi SAW menyambung bicaranya dan mengatakan, ya ma'syaral ansar, fi anfusikum fi lu'a'ati minad dunya ta'allafta biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai orang-orang Ansar, jika sedikit daripada dunia yang sudah kita dapatkan, maksudnya dari harta rampasan perang itu, digunakan untuk melembutkan hati sebuah kelompok supaya mereka kuat Islamnya, apakah salah aku berikan harta itu kepada mereka, sedangkan aku wakilkan diriku untuk keislaman kalian? Seolah-olah Nabi SAW ingin mengatakan kepada orang-orang Ansar ini, kenapa aku serahkan harta ini kepada seluruh penduduk Mekah dan kalian tidak mendapatkan sepeser pun dari ghanimah itu? Sekarang bayangkan, kata Rasul, aku berikan harta itu kepada mereka, khususnya orang-orang yang baru masuk Islam, supaya kokoh keislamannya. Salah supaya kokoh keislamannya aku berikan harta ini kepada mereka, sementara kalian tidak perlu lagi menegarkan keislaman kalian karena Islam kalian sudah kuat. Dan lebih daripada itu, aku serahkan keislamanku untuk kalian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala tardawna ya ma'syaral ansar an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Wahai orang-orang Ansar, tidak redokah kalian ketika manusia membawa kambing dan unta-unta mereka pulang ke kota Mekah, sementara kalian kembali ke kota Madinah dan kalian membawa diriku kepada mereka dan membawa diriku kepada kalian? Maka orang-orang Ansar kemudian terdiam, seolah-olah Rasul ingin katakan, milih mana? Mereka pulang membawa kambing dan unta sementara kalian membawa diriku, milih mana? Tentu ikhwatu fiddin, membawa Nabi SAW jauh lebih mulia dibandingkan membawa harta rampasan perang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fawalladhi nafsi Muhammadin biyadi laulal hijratu lakuntu imra'an minal ansar walau salakan nasu syi'ban wa salakatil ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Kata Rasul, demi zat Muhammad yang berada di genggamannya, kalaulah bukan karena hijrah, kata Nabi SAW, niscaya aku adalah bagian daripada orang-orang Ansar. Kalaulah seandainya manusia itu berjalan di lorong dan orang-orang Ansar berjalan di lorong itu, maka aku pun akan berjalan di belakang orang-orang Ansar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian kalaulah sekalian manusia melalui satu lembah dan orang-orang Ansar pun ikut di lembah yang sama, niscaya aku pun ikut di belakang lembah itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, anak orang-orang Ansar dan cucu-cucu orang-orang Ansar. Maka seluruh orang-orang Ansar mendengar kalimat itu, mereka pun menangis
dan mengatakan radina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami ridha dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa membawa harta rampasan perang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu kisah dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Ansar. Saya tidak hendak bercerita tentang perang Hunain, karena perang Hunain pernah saya ceritakan di sini dulu sewaktu membaca kitab sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid ini. Yang ingin saya ambil petik faedah daripada kisah ini, bagaimana sekelas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekelas Ansar yang mereka lama duduk bersama Rasul, bermajlis bersama Rasul, belajar dengan Rasul, tapi mereka ketika berhadapan dengan dunia, dunia bisa mempengaruhinya. Itulah yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Saat Umar bin Khattab kemudian hendak mengambil kunci Baitul Maqdis, kemudian dia pun berangkat dari kota Madinah menuju Syam, masuklah ke tenda Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dilihatnya tidak ada satupun benda-benda berharga di tenda itu, padahal dia jenderal perang dan pemimpin pasukan. Ketika itu Umar bin Khattab menangis dan mengatakan, kulluna ghayyaratna dunya illa anta ya Aba Ubaidah. Kami semua terubahkan dengan dunia kecuali engkau wahai Aba Ubaidah. Lihat bagaimana ucapan Umar, kulluna ghayyaratna dunya. Kami semua terubahkan dengan dunia. Karena dunia, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada sifat qanaah di dalamnya, maka dunia itu akan merusak segalanya. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah hajjatil wada, Rasul mengatakan, mal faqru ahsya alaikum, bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, walakin ahsya alaikum an tubsatad dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasal ladzina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Rasul mengatakan seperti ini dalam riwayat ketika beberapa para sahabat membawa harta yang sangat banyak dari negeri Bahrain. Kemudian para sahabat senang dengan harta itu. Kemudian Rasul mengatakan, bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, tetapi yang aku takutkan kepada kalian, kata Rasul, ketika dunia dibentangkan kepada kalian seperti dibentangkan kepada umat sebelum kalian, kalian mengejar dunia sebagaimana umat sebelum kalian mengejarnya, kemudian kalian dihancurkan oleh dunia sebagaimana umat sebelum kalian dihancurkan oleh dunia. Lihat bagaimana ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini mempengaruhi segalanya. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami lebih diutamakan dibandingkan dinar dan dirham mereka. Tapi di zamanku, kata Ibnu Umar, dinar dan dirham itu lebih diutamakan dibandingkan orang tua, saudara dan teman-teman yang dicintainya. Mungkin dalam istilah kita itu, kalau sudah cerita dunia itu tidak kenal saudara. Akhirnya musuhan anak dengan orang tua, musuhan saudara dengan saudara, berselisih antara teman dengan teman, dan begitu seterusnya. Dunia ini memecah belah segalanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan bagus sekali dari Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala. Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala. Apa kata Fudail ibn Iyad?
Dia mengatakan, "Innila arhamu thalathatan." Sesungguhnya aku sangat sayang dengan 3 manusia. Kata Fudail bin Iyad, aku sangat sayang dengan 3 manusia, oleh karena itulah irhamu, sayangilah 3 manusia ini. Kata Fudail bin Iyad, azizu qaumin dhalla wa ghaniyu qaumin iftaqara wa aliman tal'abu bihi dunya. Kata Fudail bin Iyad, yang pertama azizu qaumin, seorang pejabat, orang yang memiliki kedudukan dalam kaumnya, tiba-tiba kemudian jatuh dan dihinakan. Yang kedua orang kaya raya, tiba-tiba jatuh miskin. Dan yang ketiga orang alim yang dipermainkan dunia. Antum pernah mendengar kalimat post power syndrome? Pernah kan? Post power syndrome itu artinya orang yang belum move on, mungkin bahasa kita. Dulunya mantan pejabat, kemudian pensiun, merasa masih punya jabatan. Itu namanya post power syndrome. Jadi seolah-olah masih menjabat saja dia, sehingga kemudian kehidupannya itu kayak orang gila jadinya. Asih nunjuk-nunjuk orang, bentak-bentak orang, mentang-mentang di hadapan orang, padahal dia sudah tidak dihargai, bahkan tidak pun dihormati. Maka kalau kita tidak sayang dengan mereka, mereka ini orang-orang yang akalnya hampir hilang. Kemudian yang kedua, orang yang dulunya serba ada karena dia kaya raya, tiba-tiba jatuh miskin. Contoh umpamanya orang-orang yang ingin menjadi seorang pejabat, kemudian dia habis-habiskan uangnya, jual rumah, jual tanah, jual sapi, jual macam-macam. Tiba-tiba setelah dia mencalonkan diri, tidak terpilih, harta habis, jabatan pula tidak diraih. Akhirnya apa? Banyak yang gila mendadak kan? Lihat di YouTube itu ada orang telanjang naik ke atas genting, rupanya tidak terpilih jadi kepala desa, baru lurah. Mana di atas lurah itu? Kan stres jadinya kan? Pejabat yang jatuh stres, orang kaya yang miskin stres, termasuk orang alim yang dipermainkan dunia. Ada orang-orang awam ikhwatu fiddin, tapi mereka punya kekuasaan, mereka punya kekayaan. Akhirnya membayar para ulama, membayar para ustadz, para dai, disuruh membuatkan fatwa untuk pembenaran kebatilan mereka. Ini kan bahaya. Di mana ilmunya? Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, orang yang paling lantang membicarakan soal zuhud, dia dikritik oleh muridnya dan mengatakan, ya imam, engkau bicara zuhud, sementara engkau kaya raya. Dia tidak paham, seolah-olah makna zuhud itu harus miskin. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kenapa saya harus kaya? Likai la atamandalu ala sultan, supaya aku tidak menjilat para penguasa. Kalau aku kaya, aku tidak menjilat penguasa, aku akan katakan yang hak, yang batil, yang batil. Kalau aku miskin, bisa saja aku mendekati penguasa kemudian menjilat mereka. Makanya kenapa orang alim yang dipermainkan dunia ini, kata Fudail ibn Iyad, aku sangat kasihan dengan mereka. Itulah ikhwatu fiddin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau tidak punya sifat qanaah, maka dalam 3 kondisi ini pasti orang itu akan stres. Saya kenal satu kawan itu, dulu mantan polisi, termasuk tinggi pula jabatannya di kepolisian itu, dan sekarang sudah paripurna, sudah pensiun. Tapi kalau sudah duduk dengan saya itu, karena masih orang awam,
Pokoknya duduk di mana saja, ketemu di mana saja, dia akan cerita masa lalunya. Seolah-olah nggak terima tuh. Seolah-olah dia masih jenderal saja, padahal udah nggak jenderal. Lah ini kan bahaya seperti ini. Ikhwatu fillah, itu orang yang dibayang-bayangi dengan dunia itu. Dia belum menerima takdir bahwa kondisi dia berbalik 180 derajat, bahwa manusia itu tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namanya hari itu kan diputar-putar ya kawan. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang kaya, kadang miskin, kadang dapat jabatan, kadang dapat bawahan, dan begitu seterusnya. Maka post power syndrome ini akibat karena dunia ini diletakkan dalam hati dan tidak diletakkan dalam tangan dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan yang bagus dari para ulama salaf. Di antaranya perkataan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, inna man qanna'a kana ghaniyan wa in kana muftaqaran wa man lam yaqna kana faqiran wa in kana mukthira. Dia mengatakan, inna man qanna'a kana ghaniyan wa in kana muftaqira wa man lam yaqna kana faqiran wa in kana mukthira. Orang yang dalam hatinya dipenuhi dengan qanaah. Qanaah itu artinya redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia bisa menanamkan seperti itu, maka dia orang yang paling kaya. Tapi sebaliknya, orang yang tidak punya sifat qanaah, tidak redha dengan pemberian Allah, maka hakikatnya dia orang miskin walaupun dia kaya. Makanya konsep Islam itu, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika membedakan siapa miskin siapa kaya, sudah membuat aturan di mana Rasul mengatakan, walaisal ghani bi kasratil ard. Orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang banyak kos-kosannya, bukan orang yang banyak tanahnya, bukan orang yang banyak ternaknya, bukan orang yang banyak uangnya. Itu bukan konsep orang kaya dalam Islam. Walaupun di mata manusia mungkin boleh jadi kita katakan dia orang kaya, tapi Rasul mengatakan, walakinnal ghina ghina nafsi. Tapi kaya itu adalah ketika hati dipenuhi dengan kecukupan. Dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh beruntung orang-orang yang diberikan hidayah Islam, kemudian diberikan rizki yang cukup sehingga tidak meminta-minta, dan Allah berikan dalam hatinya qanaah, redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lah sifat inilah yang sebenarnya menenangkan hati siapapun. Karena manusia itu terkadang diuji dengan dunia, kalau tidak sabar bisa dia stres. Seorang syekh bercerita, ada seorang Arab Badui itu tinggal di padang pasir, dan kebiasaan orang Arab Badui itu tidak suka tinggal menetap di satu tempat. Dia suka berpindah-pindah, entah kadang di sini, nanti berapa bulan pindah ke sana, berapa bulan pindah ke sini. Itulah sifatnya orang Badui. Makanya kerajaan Arab Saudi bahkan sudah membuatkan apartemen untuk mereka. Mereka tidak mau tinggal di situ. Mereka lebih suka tinggal di gurun-gurun pasir, di bukit-bukit, di gunung-gunung, dan begitu seterusnya. Wallahu alam kenapa mereka suka dengan perkara itu. Tapi yang jelas bahwa ada seorang Arab, dia hidup di tenda. Kekayaannya hanya memiliki 5 atau 6 ekor unta yang dirawatnya. Dia punya istri yang dicintainya dan punya anak kecil. Itulah kekayaan yang dimiliki dia. Satu hari, namanya di gurun pasir, terkadang ada masa-masa cuaca kurang bagus. Dan saya pernah mengalami waktu saya di Ma'rib itu, mungkin Ustaz Bukhari cerita. Jadi ada satu musim itu
Itu angin kencang sekali membawa debu padang pasir, itu menerpa semuanya. Pokoknya kalau jemuran itu udah gak nampak pakaiannya itu, kalau gue tutup pasir semua. Ya, makanya itulah pentingnya pakai sorban itu untuk menutup mata kan itu. Karena kalau sudah musim angin itu ngeri, debu-debu padang pasir itu seperti hujan deras itu. Lah itulah yang terjadi ketika ada angin kemudian membawa debu yang begitu banyak, rupanya membuat unta-unta orang ini ketakutan, akhirnya lari. Kemudian paniklah si Arab Badui ini dan mengatakan kepada anak istrinya untuk masuk ke dalam tenda dan jangan pernah keluar dari tenda sampai dia mengejar unta-untanya. Akhirnya dikejarlah unta itu sampai sore, sampai tengah malam, sampai mendekati subuh. Tidak ketemu di mana unta-untanya itu. Kemudian di waktu subuh tiba-tiba datang angin yang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Akhirnya dia teringatlah anak istrinya dan dilupakan unta-untanya. Karena dia sudah hampir dari mulai siang sampai sore, sampai malam, sampai mendekati pagi, dia khawatir dengan anak istrinya. Akhirnya dia balik lagi, rupanya Allah takdirkan tenda itu sudah tidak ada lagi. Kemana tendanya? Rupanya terkubur dengan tanah. Mulailah dia khawatir tuh. Akhirnya digali. Allah takdirkan anak istrinya meninggal tertimbun oleh tanah. Ini musibah, kawan. Satu sisi untanya hilang. Sekarang yang hilang bukan hartanya, tapi harta yang paling dicintainya, anak dan istrinya pun meninggalkan dirinya. Tapi dia tetap sabar. Entah kenapa dia melihat satu untanya yang tidak jauh dari situ. Kemudian dikejarlah unta yang satu itu. Qadar Allah, karena memang cuacanya tidak baik, penuh dengan debu. Rupanya unta ini kakinya menunjang kepalanya sampai akhirnya terjatuh. Ketika dia sadar, rupanya kedua matanya buta. Subhanallah. Lihat bagaimana musibah Allah subhanahu wa ta'ala yang ditimpakan Allah kepada hambanya. Sudah semua hartanya hilang, orang yang dicintainya hilang, bahkan dari anggota badan yang paling dicintai kita semuanya, mampu memandang pun Allah hilangkan keduanya. Terkadang sifat musibah itu ada yang beruntun seperti ini. Ketika dia sadar dalam kondisi buta, dia berteriak-teriak dan mengatakan, agisni, agisni, siapa yang bisa menolongku, siapa yang bisa menolongku. Lah qadarullah, ketika itu ada pengawal khalifah, kemudian menolong dia, kemudian dihadapkan kepada sang khalifah. Kemudian dia bercerita kepada sang khalifah tentang kisah yang baru saja dialaminya. Makanya ikhwatul fillah muliakan Allah azza wa jalla, kalau orang tidak kuat iman, kita lihat kan, ada orang yang tadinya sehat, aktivitasnya ya biasa-biasa saja seperti kita beraktivitas, tiba-tiba entah kepeleset, kemudian terbentur kepalanya, kemudian pembuluh darahnya pecah, akhirnya dioperasi stroke, kemudian koma. Dalam kondisi dia sadar tapi tidak bisa bicara. Terkadang orang seperti ini kalau tidak dikuatkan imannya, itu bisa putus asa, ya, ya. Lah si Arab Badui ini percontohan bagaimana orang-orang yang redha dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sang khalifah mengatakan kepada orang ini, mahaluka ya fulan, bagaimana sekarang kondisimu dengan musibah yang telah menimpamu dalam waktu dekat ini? Maka dia mengatakan kepada sang khalifah dan mengatakan, ya khalifah, tidak ada yang bisa aku lakukan kecuali aku harus redha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Harus redha dengan takdir Allah, artinya berjalan dengan takdir. Maka kalau kita melihat perkataan Fudail ibn Iyad tadi tentang orang-orang yang post power syndrome tadi, kalau orang ini tidak redha dengan kondisi yang Allah berikan kepada mereka, bisa saja stres kehidupan mereka, ikhwan. Boleh jadi akhirnya banyak penyakit datang,
dan boleh jadi mungkin umurnya pun tidak lama lagi. Lah disinilah ikhwatu fiddin pentingnya menanamkan redha dan qanaah, karena hanya dengan itulah kita bisa menundukkan dunia di hadapan kita. Tapi kalau para sahabat saja terpengaruh dengan harta, bagaimana pula kita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya ada satu hadis yang sangat bagus sekali. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum, barang siapa yang bangun di pagi harinya, man asbaha minkum aminan fi syirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Kalau kita bangun di pagi hari, kata Rasul, Allah berikan 3 kenikmatan. Pertama, Allah berikan keamanan, hidupnya aman, tidak diganggu orang, tidak dihasadi orang, tidak dibenci orang, tidak didengki orang, tidak dimusuhi orang. Aman hidupnya, kemana-mana berjalan tidak ada yang mengganggu dia. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadihi, Allah berikan kesehatan ke dalam jasadnya, tidak ada kolesterol, tidak ada gula, tidak ada asam urat, tidak ada macam-macam, betul-betul sehat badannya. Kemudian yang ketiga, indahu qutu yaumihi, dalam hari itu dia bisa makan. Pagi dia bisa makan, siang bisa makan, malam bisa makan. Maka Rasul mengatakan faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, seolah-olah dunia itu ada di genggamannya, ikhwan. Dan antum bisa rasakan ketika usia antum sudah mulai menginjak masa di atas kepala 4 biasanya. Kalau mungkin usia-usia 30 tahun ya masih canggih-canggihnya ya. Nanti itu kalau sudah 50 tahun, kalau bangun di pagi hari nggak ada yang sakit badan itu, wah senang rasanya. Iya. Kalau seandainya dalam satu hari itu tidak ada debt collector yang mencari dia itu, wah udah tenang, aman. Karena orang yang punya utang nggak bayar itu malam dia stres, hilang nanti siangnya tuh. Itulah orang-orang yang dicari-cari itu. Ya. Memang orang-orang yang sudah usia lanjut itu kalau paginya sehat, nggak ada yang sakit, kemudian aman segalanya, kemudian dia ada yang dimakan, itu sudah dunia bagi dia, bukan hanya dunia, sorga bagi dia. Dari sini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah. Siapa yang belum masuk sorga dunia, jangan harap masuk sorga akhirat. Kemudian Ibnul Qayyim menjelaskan maksudnya sorga dunia di sini adalah itmi'nanul qalbi, ketenangan hati dengan dipenuhi dengan qanaah, redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu akan tenang hidup kita. Karena kalau orang merasa cukup, maka sedikit cukup jauh lebih banyak, lebih baik dibandingkan banyak tidak cukup. Ada orang yang punya uang 1 miliar, tapi merasa kurang dengan 1 miliar itu, kita katakan Anda ini miskin karena masih kurang. Tapi ada orang yang diberikan uang boleh jadi mungkin hanya 10 juta, tidak sampai MM-an kan itu, tapi cukup dengan uang itu, maka Anda kaya. Itulah barometernya dalam Islam si kaya dan si miskin ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan wa ruziqa kafafan, diberikan rizki sehingga cukup dan tidak menjadi peminta-minta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu bagaimana caranya supaya kita ini mampu menjadi orang yang paling qanaah sehingga tidak terpengaruh dengan dunia? Pertama, yakini bahwa rizki manusia sudah diatur. Abu Ja'far Al-Mansur, seorang khalifah, pernah memanggil seorang alim besar di zamannya, namanya Muqatil ibnu Sulaiman. Ma'ruf Imam Muqatil ibn Sulaiman. Berdialoglah Abu Ja'far Al-Mansur dengan Muqatil ibn Sulaiman ini. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur mengatakan kepada Imam Muqatil, ya Imam,
ada enggak nasihat-nasihat yang bisa kau berikan kepadaku? Maka Imam Muqatil mengatakan, apakah nasihat yang aku akan sampaikan kepadamu nasihat dari pengalaman yang pernah aku lihat atau pengalaman yang aku dengar dari orang lain? Maka Abu Ja'far Al-Mansur mengatakan, berikan nasihat dari apa yang kau pernah lihat dalam kehidupan. Maka Muqatil ibn Sulaiman menceritakan tentang dua manusia yang dua-duanya sama khalifah. Pertama Umar bin Abdul Aziz, dan yang kedua Hisham atau Abdul Malik ibn Hisham, Hisham ibn Abdul Malik. Aywa, Hisham ibn Abdul Malik. Ini dua-duanya khalifah. Pertama Umar bin Abdul Aziz, ma'ruf khalifah dari Bani Umayyah. Kemudian Hisham bin Abdul Malik juga sama-sama khalifah dari Bani Umayyah. Kata Muqatil ibn Sulaiman, dia mengatakan, ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, dia meninggalkan 12 anak, dan sebelum meninggal dia berwasiat kepada anak-anaknya dan mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian Umar bin Abdul Aziz mewasiatkan takwa kepada anak-anak yang 12 itu, maka dia pun meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kecuali 18 dinar. Itu pun terpotong dengan kafan dan terpotong dengan kuburan. Dengan kafan 5 dinar dan kuburan 4 dinar. Artinya tinggal 9 dinar saja. Itulah warisan yang diberikan kepada 12 anaknya. Tetapi Hisham bin Abdul Malik, dia punya 4 istri dan memiliki banyak anak. Ketika Hisham ibn Abdul Malik meninggal dunia, masing-masing satu istrinya mendapatkan warisan 80.000 dinar. 80.000 dinar, ikhwan. Itu satu istri itu. Kalilah 4 istrinya. Belum lagi dengan istananya, belum lagi dengan harta-harta, benda, perhiasan dan begitu seterusnya. Ini baru bicara uangnya saja. Setiap satu istri mendapatkan 80.000 dinar kali 4 istri. Sementara Umar bin Abdul Aziz hanya mewarisi 18 dinar, itu pun dipotong kafan dan kuburan. Anaknya banyak 12. Dapat berapa dinar? 1 dinar itu 4 gram lebih. Ya. Tapi kata Muqatil ibn Sulaiman, demi Allah, aku saksikan dengan kedua mataku, katanya. Ketika kedua khalifah ini meninggal dunia, maka anak-anak Umar bin Abdul Aziz semua menjadi kaya raya. Dan aku saksikan satu anaknya menyumbangkan 100 unta dengan perbekalannya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi aku melihat anak-anak Hisham ibn Abdul Malik semua menjadi pengemis di pasar-pasar. Lihat, kawan. Kata Muqatil ibn Sulaiman, aku melihat anak-anak Umar bin Abdul Aziz, walaupun mereka tidak dapat harta warisan, tapi mereka mendapatkan warisan takwa dari ayahnya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti Allah akan berikan harta dari mana yang ia tidak tahu arahnya. Buktinya 12 anak daripada Umar bin Abdul Aziz semua menjadi orang kaya dan menjadi ulama. Tapi anaknya Hisham ibn Abdul Malik padahal warisannya banyak. Tapi setelah kemudian ayahnya meninggal dunia, tergulingkan kekuasaannya, semua anaknya menjadi pengemis di pasar-pasar. Kata Muqatil ibn Sulaiman, begitulah dunia, kadang pergi, kadang datang. Tapi yang jelas bahwa rizki itu sudah ditentukan. Bahkan Allah tidak pernah mewafatkan seorang hamba sampai disempurnakan rizkinya. Sampai seorang saya bercerita, jadi ada seorang Arab Badui,
dia melangkah ke sebuah tempat yang ada sumur besar di situ. Jelas sumurnya, bukan tidak jelas. Lain kalau seandainya sumurnya mungkin banyak, ya semacam mungkin ada rerumputan yang tidak tahu itu sumur gitu ya. Ini sumur ini jelas, tapi memang sudah takdirnya di situ. Dia mendekati sumur itu, kemudian dia pingin lihat saja kedalaman sumur itu. Allah takdirkan kepleset, kemudian jatuh ke dalam sumur. Berteriaklah dia di dalam sumur itu. Adalah orang yang lewat di situ. Akhirnya mendengar teriakan si Arab yang masuk jatuh ke dalam sumur, tiba-tiba terdiam dan tidak lagi mengeluarkan suara. Maka ditolonglah, carikan orang-orang, dikumpulkan untuk menolong orang yang jatuh ke sumur ini. Maka salah seorang di antara mereka turun dengan membawa tali, kemudian mengangkat jasadnya. Rupanya nadinya masih berdetak, artinya masih hidup, dan dia seolah-olah kehausan. Maka baru di pertengahan, di antara sumur itu, sudah sampai pertengahan sumur itu, akhirnya kemudian yang menolong berteriak agar diturunkan air susu supaya diminumkan, supaya dia punya tenaga. Maka kemudian oleh kawan-kawan yang lain diberikan tali, kemudian diulurkan air susu itu sampai terpegang oleh orang yang menolong, kemudian diminumkan. Setelah diminumkan, dia pun merasa segar. Setelah merasa segar, sadar, kemudian naik lagi ke atas. Maka orang yang menolong kemudian dia naik duluan, kemudian menarik orang ini. Allah takdirkan pula lah itu, putus pula itu tali itu, kemudian jatuh lagi. Ketika ditolong kedua kalinya, Allah cabut nyawanya. Syahidnya apa di sini? Dalam kondisi antara hidup dan mati, seolah-olah dia diisyaratkan untuk mengambil rizki terakhirnya apa? Minum susu. Itu rizki terakhirnya. Dari sinilah kemudian Nabi SAW mengatakan, ya ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizquha wa in abta'a anha, kata Rasul. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, perbaiki cara cari rizkimu, karena sesungguhnya jiwa itu tidak akan dicabut nyawanya sampai disempurnakan dulu rizkinya walaupun lambat. Maka kita harus yakin bahwa rizki kita itu sudah ditentukan. Kalau ini yang jadi keyakinan kita, tenanglah hidup di dunia ini. Yang kedua, karena begini kawan, kalau rizki sudah ditentukan, buat apa kita mencari dengan cara yang culas, dengan cara yang jahat, dengan cara yang tidak jelas? Juga Anda mau mengambil dengan cara mencuri, Anda mau mengambil dengan cara halal, toh juga kalau takdirnya segitu tidak akan merubah takdirnya. Cuman kadang orang tidak sabar, harusnya mendapatkan rezeki dengan cara yang halal, karena tidak sabar akhirnya mendapatkan dengan cara yang haram kan. Ini masalahnya, karena dia tidak yakin bahwa rezeki dia sudah ditanggung, dicatat. Yang kedua, ridha dengan pemberian Allah Azza wa Jalla, atau disebut dengan qanaah tadi. Kalau seorang ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, pasti akan tenang hidupnya, sedikit ataupun banyak, maka dia tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Kemudian yang ketiga, tidak memandang ke atas, pandanglah ke bawah, tapi dalam bab dunia, bukan dalam bab akhirat. Kalau dalam bab akhirat, janganlah terus memandang ke bawah, pandang ke atas. Kalau akhirat, ada teman kita hafal Quran 2 juz, kita jangan cerita hafal, tak bunyi pun baca Quran karena tak bisa. Jangan pula kemudian memandang, masih banyak orang yang nggak bisa baca Quran seperti saya tidak malu. Gimana orang ini? Kalau urusan akhirat jangan pandang ke bawah, pandang ke atas. Masa dia bisa hafal, saya tak bisa? Itu maksudnya. Tapi kalau urusan dunia, memang ini kaidah. Kalau ini tidak dipakai kaidah ini, pasti kita akan kufur dan tidak menjadi orang yang bersyukur. Makanya di ujung hadis ketika Rasul mengatakan ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajrar alla tajrar nikmatallahi alaihi.
Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas, karena itu akan lebih bisa bersyukur lagi kepada Allah Azza wa Jalla, maka tenang hatinya. Kemudian yang terakhir, ikhlas, tawakal dan berdoa. Inilah yang menjadikan kemudian kita tidak akan terpengaruh. Tapi yang jelas bahwa saya, antum, siapapun lah manusianya, hatta para sahabat tadi sudah dijelaskan kan, dunia ini mempengaruhi, ikhwan. Makanya kenapa Nabi SAW senantiasa meminta kepada kita untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma inas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ghina itu terakhir. Yang pertama takwa dulu, supaya dengan takwa itu tidak mempengaruhi ghinanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini yang bisa sampaikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.